Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI didampingi Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidin Mersyah, berikut unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Bengkulu, para pimpinan instansi dan lembaga, Wakapolda Bengkulu beserta para pejabat utama Polda Bengkulu. Hari ini, Kamis 25 November 2021, menghadiri acara vaksinasi COVID-19, bakti sosial, ziarah tabur bunga, dan pagelaran wayang di Ponorogo. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan peringatan Hari Keris Sedunia, serta launching buku keris dengan judul Detective Value of Nusantara Hill, Pesan Moral Deder-Deder Nusantara, karya Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI. Rangkaian peringatan Hari Pahlawan dan Hari Keris Sedunia digelar sejak Kamis pagi, diawali dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan bakti sosial yang digelar di Balai Buntar, Kota Bengkulu. Selain di Balai Buntar, vaksinasi dan bakti sosial juga digelar secara serentak di setiap Polres jajaran Polda Bengkulu. Adapun vaksinasi yang digelar secara serentak hari ini menargetkan 12.000 dosis untuk masyarakat Bengkulu. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu mengajak kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah, sekaligus memberikan semangat untuk melestarikan budaya. Salah satunya melalui budaya keris yang merupakan warisan budaya leluhur nenek moyang bangsa Indonesia, di mana saat ini keris telah diakui dunia melalui UNESCO sebagai warisan budaya internasional non-bendawi dan sejak tanggal 25 November 2005 ditetapkan sebagai peringatan Hari Keris Sedunia. Kapolda Bengkulu juga menginformasikan terkait perkembangan COVID-19 bahwa saat ini Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan dari level 4 menjadi level 1. Keberhasilan penanganan kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu secara nasional juga mengalami kenaikan dari sebelumnya menempati peringkat 28, naik di urutan ke-17 se-Indonesia. Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama dari seluruh elemen masyarakat yang terus bergandeng tangan bersama-sama pemerintah melalui upaya-upaya salah satunya serbuan vaksinasi. Dalam kesempatan itu, Kapolda Bengkulu berharap kepada seluruh masyarakat Bengkulu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti himbauan-himbauan Satgas Penanganan COVID-19 guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga menjelang perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Buntar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolda Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu melakukan ziarah dan tabur bunga di lokasi makam Sentot Ali Basyah yang terletak di Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Bengkulu, pimpinan instansi dan lembaga turut hadir. Kegiatan ziarah tabur bunga juga dihadiri oleh Tera Keluarga Pangeran Diponegoro yang diwakili oleh Roni Sadewo dari Yogyakarta yang merupakan keturunan ke-7 Pangeran Diponegoro, dan dari tataran keluarga Sentot Ali Basyah diwakili oleh Raden Martadinata bersama keluarganya. Pertemuan yang diinisiasi oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI menjadi tonggak sejarah baru, yakni dengan mempertemukan kedua Tera yang sempat terputus sejak ratusan tahun yang silam antara Tera Pangeran Diponegoro dan Sentot Ali Basyah. Guna memberikan pengetahuan kepada generasi muda, juga dilakukan pembacaan sejarah singkat Sentot Ali Basyah oleh perwakilan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCP Jambi Bengkulu, Bapak Sugraha. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peletakan karang bunga oleh Gubernur Bengkulu di komplek makam Sentot Ali Basyah, yang dilanjutkan dengan tabur bunga oleh Kapolda Bengkulu, Gubernur Bengkulu beserta Forkopimda beserta Tera Pangeran Diponegoro dan Sentot Ali Basyah. Sebagai puncak peringatan Hari Pahlawan dan Hari Keris Sedunia, Polda Bengkulu menggelar pagelaran wayang di Ponorogo dengan dalang Kicatur Kuncoro sekaligus launching buku keris dengan judul Detective Value of Nusantara Hill, Pesan Moral Deder-Deder Nusantara, karya Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI. Kegiatan diawali dengan penampilan tarian kolaborasi antara budaya musik Dol Bengkulu dengan tarian asal Papua oleh siswa Dikdukda Polri SPN Bukit Kaba, Polda Bengkulu.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video keris sekaligus ucapan Hari Keris Sedunia dari Kapolda Bengkulu, dilanjutkan dengan testimoni dari sejumlah tokoh dan pemerhati keris. Dalam kesempatan itu juga Kapolda Bengkulu memperkenalkan sejumlah koleksi keris pribadinya serta 8 buku terbaru tentang keris karya Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setiono MSI pada Gubernur Bengkulu beserta para tamu undangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hak cipta buku Directive Value of Nusantara Film dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Kakanwil Kemenkumham yang diwakili oleh PLH Kepala Divisi Imigrasi. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu menyampaikan tujuan penulisan karya buku keris untuk mengungkapkan pentingnya perkembangan artistik dan filosofi nenek moyang sepanjang sejarah melalui hulu keris. Sebagai pertanggungjawaban moral maupun sosial, Kapolda Bengkulu melakukan langkah-langkah yang menjadi amanah UNESCO, yaitu dengan edukasi, konservasi, dan pengembangan sebagaimana yang telah tercantum di dalam buku keris. Kapolda Bengkulu berharap bahwa keris bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi generasi penerus bangsa yang saat ini mulai melupakan sejarah serta mengingatkan untuk tidak mudah dipecah belah dengan pengaruh paham radikal. Kapolda Bengkulu mengingatkan kepada generasi muda untuk membangun kembali kesadaran bangsa ini melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya keris, sehingga bangsa Indonesia akan semakin kuat. Mengakhiri sambutannya, Kapolda Bengkulu juga mengucapkan Hari Guru Nasional dan Hari Wayang Nasional yang juga bertepatan di tanggal 25 November. Kapolda Bengkulu berpesan bahwa keris itu budaya, keris itu seni, tapi yang penting keris adalah bahtera yang membawa pengetahuan dunia menunggu waktu untuk berlabuh.